Assalamualaikum. Bu Desi belum pulang ya? Lagi buat apa tuh? Iya Bu Rini, saya belum pulang. Bu Rini kenapa belum pulang? Saya lagi mau menyelesaikan video pembelajaran untuk pertemuan besok. Videonya masih belum selesai. Saya kerjain dulu deh. Nanti di rumah gak sempat ngerjainnya. Iya nih Bu Rini, sama. Saya juga lagi mendesain animasi gambar yang melibatkan dua kurva HX dan GX. Saya menginginkan letak kurva HX itu di atas kurva GX. Tapi saya belum menemukan batas nilai X yang dibutuhkan untuk mendesain gambar itu. Kalau tidak salah, untuk menyelesaikan itu kita bisa gunakan pertidaksamaan rasional. Wah, Bu Rini benar sekali. Nah, udah kepikiran nih Bu, saya mengerjakannya. Terima kasih ya Bu Rini, akhirnya saya bisa menyelesaikan animasi saya. Sama-sama Bu Desi. Yuk kita kerjakan pekerjaan kita biar kita segera pulang. Halo semua, bertemu lagi di channel saya. Bagi yang belum subscribe, ayo segera subscribe dan jangan lupa like dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Ada yang udah tahu belum? Apa ya pertidaksamaan rasional? Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan konsep pecahan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengeksplorasi konsep penyelesaian pertidaksamaan rasional. Dan yang keempat, peserta didik mampu menggunakan konsep pertidaksamaan rasional dalam memecahkan masalah nyata. Pada awal video tadi, kita sudah melihat bagaimana dialog antara Bu Rini dan Bu Desi. Bu Desi masih kebingungan menentukan batas nilai X untuk mendesain animasinya. Bagaimana ya Bu Desi bisa menyelesaikan desain animasinya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Permasalahan Bu Desi tadi dapat diselesaikan menggunakan konsep pertidaksamaan rasional. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan rasional, kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana dengan pertidaksamaan rasional? Nah, siapa nih yang udah tahu? Ya, betul sekali. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebut memuat satu variabel. Nah, berikut ini saya tampilkan bentuk-bentuk pertidaksamaan rasional, beberapa bentuk saja. Yang pertama, 2x tambah 1 per 3x kurang 5 kecil sama dengan 0. Kemudian x kuadrat tambah 4x kurang 5 per 2x kuadrat kurang 4 kecil sama dengan 0. Dan 2x kurang 1 pangkat 5 dikali x tambah 2 pangkat 8 per x kuadrat kurang 1 pangkat 3 besar dari 0. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Nah, berikut ini akan kita bahas langkah-langkahnya.
Nah, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional f(x) per gx kecil sama dengan 0. Yang pertama, penuhi syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya, gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, syarat ini diperlukan pada saat arah pertidaksamaannya kecil sama dengan atau besar sama dengan. Artinya, syarat ini tidak berlaku untuk pertidaksamaan kecil dari dan besar dari. Nah, langkah kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom menggunakan sifat f(x) per gx kecil sama dengan 0 sehingga f(x) kali gx kecil sama dengan 0. Nah, barulah penyelesaiannya itu irisan dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurang 1 per x kecil sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan ini kita ikuti langkah-langkah. Yang pertama, kita syarat penyebutnya. Nah, syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0, di mana penyebut kita ini adalah x, berarti x tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini berlaku ya syarat penyebut karena arah pertidaksamaan kita adalah kecil sama dengan. Nah, setelah itu langkah kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Dalam hal ini terlebih dahulu diubah ke bentuk f(x) per gx kecil sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan kita itu adalah 2x kurang 1 per x kecil sama dengan 1, sehingga kita rubah menjadi 2x kurang 1 per x kurang 1 kecil sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu, kita samakan penyebut ya, sehingga menjadi min x tambah 2x kurang 1 per x. Nah, ini saya menyelesaikannya, ini saya kali negatif 1 kali x negatif x ditambah 2x kurang 1, sehingga kita selesaikan diperoleh x kurang 1 per x kecil sama dengan 0. Nah, berubah menjadi x dikali x kurang 1 kecil sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita buat garis bilangan yang memuat dua titik tersebut. Nah, ini titiknya kita buat bulat berisi. Kenapa bulat berisi? Karena arah pertidaksamaan kita adalah kecil sama dengan, ada tanda sama dengannya. Kalau seandainya tidak ada tanda sama dengannya, itu tetap bulat kosong. Nah, kita buat titiknya ada 2, 0 dan 1. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan di manakah letak himpunan penyelesaiannya? Apakah di tengah-tengah atau di kiri kanan? Nah, untuk menentukan itu kita ambil titik uji. Misalnya, kita mau mengambil titik uji yang di sebelah kanan itu adalah 2. Nah, 2 ini kita masukkan ke persamaan. 2 dikurang 1, 2 per 2. Berarti 1 per 2. Nah, 1 per 2 itu positif. Ya, berarti di sini positif. Berarti yang di sini adalah negatifnya. Maka di sebelah kanannya jadi positif, di sebelah kirinya jadi positif. Karena itu letak tandanya itu selang-seli. Nah, berarti di mana himpunan penyelesaiannya? Karena tanda pertidaksamaan kita kecil sama dengan, maka daerahnya itu ada di tanda negatif ya. Maka himpunan penyelesaiannya ada di tengah-tengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Nah, langkah ketiga baru itu adalah penyelesaian akhirnya, yaitu irisan dari 1 dan 2. Nah, kita lihat 1 kita ini tadi x tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian di himpunan penyelesaian yang kedua, kita lihat ini x besar sama dengan 0.
Nah, ini berarti 0 tidak termasuk, sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi X besar dari 0 kecil sama dengan 1. Oke, kita lanjut contoh yang kedua, biar semakin paham ya. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan rasional 2 per X kurang 3 besar 5 per X tambah 6. Nah, langkah yang pertama kita menyelesaikannya itu adalah syarat penyebut tidak sama dengan 0 tidak diperlukan. Kenapa? Karena pertidaksamaan ini tidak memakai tanda sama dengan ya, hanya besar dari. Maka syarat penyebut tidak diperlukan. Nah, baru kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Nah, pertidaksamaan polinom 2 per X kurang 3 besar dari 5 per X tambah 6, maka itu akan berubah menjadi 2 per X kurang 3 kurang 5 per X tambah 6 besar dari 0. Kenapa menjadi kurang 5 per X tambah 6? Karena di ruas kanan dia positif, otomatis jika dipindah ruas dia menjadi negatif. Nah, untuk menyelesaikan ini kita kali silang, berarti 2 dikali X tambah 6, sedangkan 5 dikali X kurang 3. Nah, penyebutnya itu X kurang 3 kali X tambah 6. Selanjutnya kita kalikan, 2 kali X 2X, 2 kali 6 tambah 12, 5 kali X 5X, 5 kali min 3 min 15. Penyebutnya X kurang 3 kali X tambah 6. Nah, langkah berikutnya barulah kita selesaikan yang sejenis. 2X kurang 5X menjadi negatif 3X, 12 dikurang min 15 menjadi positif 27 per X kurang 3 kali X tambah 6 besar dari 0, sehingga berubah menjadi negatif 3X tambah 27 kali X kurang 3 kali X tambah 6 besar dari 0, sehingga ini nanti kita peroleh X nya ada 3, yaitu X1 9, X2 nya 3, dan X3 nya negatif 6. Nah, selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, ini apanya itu adalah bulat kosong. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya besar dari, tidak memakai sama dengan. Nah, kita buat titiknya yang di sebelah kiri negatif 6, kemudian lanjut 3, selanjutnya 9. Nah, di mana daerah himpunan penyelesaiannya? Kembali lagi kita gunakan titik uji. Nah, sebagusnya itu kita pakai titik uji 0. 0 itu berada di titik negatif 6 dan 3. Jika kita masukkan ke persamaan, negatif 3X tambah 27 per X kurang 3 kali X tambah 6 besar dari 0, maka itu diperolehlah 27 per negatif 3 kali 6, berarti kan negatif. Makanya antara negatif 6 dan 3 itu tandanya itu adalah negatif, sedangkan di sebelah kanannya itu positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya X kecil dari negatif 6 atau X besar dari 3 kecil dari 9. Ini tidak ada irisan. Kenapa? Karena syarat penyebut tidak diperlukan. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya dari pertidaksamaan polinom itu sendiri. Itulah tadi penjelasan tentang pertidaksamaan rasional. Bisa dipahami ya penjelasannya. Oke, sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Latihan terus di rumah karena matematika tidak terlepas dari latihan soal dan latihan soal. Semangat belajarnya. Sampai jumpa.